Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya beberapa sumber informasi yang sangat menarik. Kalau kita rangkai satu persatu, ini akan melukiskan sebuah gambaran yang agak ganjil ya, soal Tiongkok, khususnya di sekitar perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Misi kita kali ini sederhana saja. Kita ingin mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik narasi resmi. Kita punya cerita dari masyarakat biasa, ada juga desas-desus dari lingkaran kekuasaan tertinggi, sampai tekanan dari dunia internasional. Kita akan coba satukan semua kepingan ini. Oke, mari kita mulai dari bawah dulu ya. Dari apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada dua fenomena yang sangat aneh seputar perayaan Tahun Baru tahun ini. Yang pertama, soal mudik massal yang disebut-sebut sebagai yang paling aneh. Betul, ini sebuah paradoks yang membuat banyak orang bingung ya. Sumber-sumber kita menunjukkan, di satu sisi, tiket kereta cepat di platform resmi pemerintah 12306 itu ludes dalam hitungan detik. Benar-benar lenyap. Kalau Anda coba beli, hampir mustahil dapat. Nah, logikanya kan berarti kereta super penuh ya, sampai berdesak-desakan, begitu? Seharusnya begitu, tapi anehnya video dan foto yang beredar di media sosial justru menunjukkan sebaliknya. Banyak sekali gerbong kereta cepat yang kosong melompong. Kosong? Iya, kosong. Ada contoh spesifik untuk rute dari Shenzhen ke Wuhan, lalu Guangzhou ke Chongqing, yang biasanya itu rute super padat. Keluhan di internet itu bunyinya sama semua. Tiket di sistem habis, tapi di dalam kereta kok cuma ada beberapa orang. Tentu ini membuat orang marah ya. Sangat. Dugaan awal langsung tertuju pada calo. Mereka duga ada calo yang pakai software canggih untuk menyapu bersih semua tiket, lalu dijual lagi dengan harga selangit. Dan itu, mungkin ada benarnya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, fenomena tiket ini sebenarnya hanya permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. Jadi, ini bukan cuma soal calo. Rasanya janggal kalau jutaan tiket ludes hanya karena ulah calo, tapi keretanya tetap kosong. Apa mungkin orang-orang memang tidak punya uang untuk pulang kampung? Tepat sekali. Disitulah akar masalahnya. Kondisi ekonomi yang sedang merosot tajam. Sektor properti yang selama ini jadi mesin ekonomi, itu macet total. Pabrik-pabrik di kota besar, kekurangan pesanan ekspor. Akibatnya, ya jutaan pekerja migran yang menggantungkan hidupnya di sana jadi korban. Mereka sulit sekali mencari pekerjaan. Jadi banyak yang batal mudik karena kantong kosong. Begitu ya? Betul, sumber kita menyebutkan banyak dari mereka terpaksa pulang lebih awal. Ada yang sejak November atau Desember tahun lalu karena sudah tidak ada pekerjaan lagi. Dan yang lebih menyedihkan, banyak yang memilih tidak pulang sama sekali. Kenapa begitu? Mereka malu, setelah setahun merantau tidak ada uang yang bisa dibawa pulang untuk keluarga. Ini pukulan telak sekali ya. Momen yang seharusnya jadi perayaan, ini malah jadi pengingat kegagalan. Berat sekali mendengarnya. Ada satu cerita dari media sosial yang sangat menyentuh dan viral. Seorang pekerja migran menelpon ibunya sambil menangis. Dia bilang, "Bu, tahun ini saya tidak menghasilkan uang, jadi saya tidak bisa pulang." Ibunya di seberang telepon hanya menjawab dengan tenang, "Ibu menunggumu di rumah." Jawaban yang sederhana tapi? Justru itu yang membuatnya semakin hancur, kata si pekerja. Suasana perayaan yang dulu identik dengan sukacita dan reuni keluarga, kini berubah jadi sumber kecemasan dan keputusasaan bagi banyak orang. Cerita yang bikin sesak napas ya. Ini menunjukkan betapa dalamnya masalah ekonomi ini meresap sampai ke tingkat paling pribadi ya. Nah, ini membawa kita ke keanehan kedua yang lebih simbolis. Soal warna lampion. Lampion kuning. Untuk tahun baru, itu kan aneh sekali. Nah, ini yang membuat banyak orang semakin bingung dan juga resah. Di Beijing dan serempak di banyak kota lain seperti di Hebei, Shandong sampai ke Guangdong, lampion merah tradisional tiba-tiba diganti. Padahal lampion merah itu kan simbol keberuntungan, kebahagiaan. Betul, tiba-tiba semua diganti dengan lampion berwarna kuning. Bagi kita yang mungkin tidak terlalu paham budayanya, ini kelihatannya sepele. Hanya ganti warna saja. Tapi di Tiongkok ini masalah besar. Sangat besar ya. Cita. Lampion semacam itu biasanya digantung di depan rumah keluarga yang sedang berduka atau digunakan dalam ritual pemakaman. Jadi, memasang lampion kuning secara massal untuk menyambut tahun baru itu dianggap sebagai pertanda yang sangat-sangat buruk. Lalu apa penjelasan dari pemerintah? Pasti ada penjelasan resminya kan? Ada.
Tapi penjelasannya justru menambah kecurigaan. Beberapa pejabat lokal mencoba berkilah. Katanya warnanya terinspirasi dari arsitektur kota terlarang yang punya dinding merah dan ubin kuning. Tentu saja publik tidak percaya. Konteksnya kan beda jauh. Betul sekali. Argumen itu lemah. Dan yang membuat ini semakin mencurigakan adalah sensor yang ketat. Ketika orang-orang mulai berdiskusi dan mengeluh soal ini di media sosial, unggahan dan video mereka langsung dihapus. Ini memperkuat dugaan bahwa ini bukan kesalahan acak di satu kota, tapi sebuah arahan terkoordinasi dari pusat. Aneh sekali. Kalau ini arahan dari atas, tujuannya apa? Sumber kita juga menyebutkan di beberapa daerah, lampionnya diam-diam diganti lagi jadi merah setelah diprotes. Ini kan menunjukkan ada kebingungan. Tepat. Ini memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang memberi perintah untuk mengubah simbol visual paling mendasar dari Tahun Baru Imlek, dan mengapa? Apapun jawabannya, ini menunjukkan ada kegelisahan di masyarakat dan juga disfungsi di dalam pemerintahan. Oke, jadi kita lihat ada yang aneh di masyarakat. Kereta kosong, lampion kuning. Rasanya ini semua cuma gejala ya. Pasti ada masalah yang lebih besar di bawahnya. Di fondasi ekonomi dan politiknya. Benar, fenomena-fenomena sosial tadi itu ibarat asap yang menandakan ada api besar di ruang mesin. Selama puluhan tahun, ada semacam kontrak sosial tak tertulis yang menopang stabilitas di Tiongkok. Kontrak sosial ini, intinya, kalian serahkan kebebasan politik pada kami, sebagai gantinya kami akan memberikan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Begitu kan? Persis. Selama taraf hidup terus meningkat, masyarakat relatif tidak terlalu mempersoalkan kontrol politik yang ketat. Masalahnya, sekarang bagian memberikan kemakmuran dari kontrak itu sedang gagal total. Gelembung properti yang jadi mesin utama pertumbuhan selama 2 dekade terakhir, akhirnya pecah. Dan dampaknya pasti merembet kemana-mana. Sesegala arah. Pengangguran di kalangan anak muda bukan lagi masalah sementara, tapi sudah jadi krisis struktural yang kronis. Kepercayaan kelas menengah yang seharusnya jadi pilar stabilitas, kini runtuh. Mereka melihat nilai properti mereka anjlok. Di saat yang sama, modal asing yang dulu berbondong-bondong masuk, sekarang justru lari keluar. Jadi ini bukan sekedar perlambatan ekonomi biasa. Bukan. Banyak analis menyebut ini adalah akhir dari modal pertumbuhan Tiongkok itu sendiri. Apa akibatnya secara konkret bagi negara dan warganya? Bagi pemerintah, terutama di tingkat daerah, ini artinya krisis keuangan. Pendapatan mereka dari penjualan tanah itu lenyap, jadi mereka tidak punya uang. Akibatnya, layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit kualitasnya menurun. Bahkan ada banyak laporan soal gaji pegawai negeri dan guru yang ditunggak berbulan-bulan. Lalu bagaimana reaksi masyarakat terhadap semua ini? Masyarakat merespons dengan cara menarik diri. Ada fenomena yang disebut baring datar atau tangping. Anak-anak muda merasa kerja keras tidak lagi menjamin masa depan, jadi mereka memilih untuk tidak menikah, tidak punya anak, tidak membeli properti. Mereka memilih diam karena diam adalah pilihan teraman. Ini bentuk protes pasif yang sangat kuat. Dari kerapuhan di tingkat ekonomi dan sosial ini, mari kita beralih ke atas, ke lingkaran kekuasaan tertinggi. Sumber kita menyoroti ada bukti keretakan yang serius di sana. Terlihat dari sebuah insiden pada 4 Februari. Betul, pada tanggal 4 Februari, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengadakan sidang dadakan. Menjelang sidang, media pemerintah sengaja membocorkan desas-desus bahwa agenda utamanya adalah meninjau status beberapa jenderal senior. Semua mata tertuju pada 2 nama, Jenderal Zhang Yuxia dan Liu Zhenli. Keduanya adalah petinggi militer ya. Jadi rumornya sudah disebar, rapatnya sudah diadakan, tapi setelah sidang selesai, tidak ada pengumuman apa-apa. Mereka tidak jadi disingkirkan. Kenapa bisa batal begitu? Nah, ini yang paling menarik. Mereka tidak jadi disingkirkan. Status keduanya tetap aman. Ini adalah sebuah anomali besar dalam politik Tiongkok saat ini. Membatalkan sebuah pembersihan politik di menit-menit terakhir seperti ini adalah sinyal yang sangat kuat. Sinyal apa itu? Sinyal bahwa cengkraman Xi Jinping tidak sekuat yang kita duga. Tepat. Ini mengindikasikan adanya perlawanan yang sangat kuat dari dalam. Sebuah sumber internal yang dikutip dalam materi kita menyebutkan bahwa dalam sebuah rapat Politbiro sebelumnya, beberapa anggota secara terbuka berani mempertanyakan legitimasi penangkapan kedua jenderal tersebut. Wow, berani menentang Xi Jinping secara langsung di dalam rapat. Itu risiko yang sangat besar. Sangat besar. Ini artinya, mesin kekuasaan yang selama ini terlihat monolitik dan bergerak satu komando, sekarang mulai macet. Perintah dari puncak tidak lagi otomatis dieksekusi tanpa pertanyaan. Sistem yang selama ini berjalan di atas rasa takut,
kini justru dilumpuhkan oleh rasa takut itu sendiri. Jadi para pejabat jadi ragu-ragu. Benar, mereka takut salah langkah, takut menjadi korban berikutnya, sehingga mereka memilih untuk menunda atau melawan secara diam-diam. Ini menunjukkan bahwa perang faksi di internal partai masih sangat panas dan jauh dari selesai. Mari kita fokus sejenak pada sosok Xi Jinping sendiri. Ada beberapa petunjuk visual dari penampilannya di depan publik yang seolah mengkonfirmasi kondisi tertekan ini. Tuh, pada tanggal 6 Februari, Xi Jinping menghadiri sebuah acara budaya militer. Rekaman dari media pemerintah, jika kita amati dengan jeli, menunjukkan beberapa hal. Pertama, ia terlihat berjalan pincang dan tampaknya lebih parah dari sebelumnya. Dan yang kedua? Kedua, dan ini yang paling signifikan, adalah siapa yang mendampinginya. Biasanya kan dia dikelilingi oleh jajaran lengkap petinggi militer. Betul. Tahun-tahun sebelumnya, nama-nama besar seperti Zhang Youxia, He Weidong, semuanya berdiri di sisinya. Nah, tahun ini hanya ada satu wakil ketua Komisi Militer Pusat yang mendampinginya, yaitu Jiang Shengmin. Semua yang lain telah jatuh atau menghilang dari publik. Ini memberikan kesan visual seorang pemimpin yang sangat terisolasi. Ada detail lain soal pengamanan yang juga aneh kan? Ya. Di antara para pensiunan jenderal tua yang hadir, kamera menangkap beberapa sosok pria berbadan tegap dengan seragam militer yang jelas bukan dari generasi pensiunan. Mereka memakai alat pendengar di telinga dan mata mereka terus awas mengamati sekeliling. Ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang luar biasa tinggi. Ini membawa kita pada konsep yang disebut lingkaran setan kematian atau death spiral. Bisa dijelaskan sedikit? Benar. Ini adalah sebuah logika jebakan yang sangat berbahaya bagi seorang pemimpin otoriter. Jatuhnya Zhang Youxia, yang selama ini dianggap orang kepercayaan Xi, mengubahnya menjadi sosok yang benar-benar sendirian di puncak. Logikanya begini, semakin banyak ia melakukan pembersihan, ia akan semakin merasa tidak aman dan paranoid. Dan semakin dia paranoid, semakin banyak pembersihan yang akan dia lakukan. Sebuah siklus yang tidak ada habisnya. Tepat. Siklus ini sangat merusak. Ini menghancurkan profesionalisme di dalam sistem militer. Karena yang diutamakan bukan lagi kompetensi, tapi loyalitas buta. Dan yang lebih penting, ini menumpuk kebencian dan dendam di antara para elit yang disingkirkan. Akumulasi kebencian inilah yang seringkali menjadi pemicu keruntuhan sebuah rezim. Oke, jadi di saat kondisi internal lagi rapuh-rapuhnya, ekonomi goyah, masyarakat resah, elit politik saling sikut, tiba-tiba ada tekanan besar dari luar. Soal senjata nuklir ini kan? Ya, ini adalah dimensi krisis yang lain lagi, yang datang di saat yang paling tidak tepat bagi Beijing. Pada 5 Februari 2026, perjanjian kontrol senjata nuklir antara AS dan Rusia yang bernama New START resmi berakhir. Sekarang, Amerika Serikat mendorong adanya perjanjian baru, tapi kali ini mereka ingin Tiongkok ikut serta. Kenapa Tiongkok harus ikut? Bukannya selama ini perjanjian itu hanya antara AS dan Rusia? Karena situasinya sudah berubah drastis. Menurut data Pentagon, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memperluas persenjataan nuklirnya secara masif. Diperkirakan jumlah hulu ledak nuklir mereka melonjak dari sekitar 200 pada tahun 2020 menjadi lebih dari 600 saat ini. Angka yang sangat besar peningkatannya. Sangat besar. Jadi model kontrol senjata lama yang hanya melibatkan dua negara dianggap sudah tidak relevan lagi. Ini menempatkan Beijing di bawah tekanan strategis yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana ini jadi tekanan bagi mereka?